Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bu-ibu, alhamdulillah pripun kabare hari ini, pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya pun, dangu sangat ya. Kesupane terakhir bulan napa nika? Nggih, ya, hari ini sudah sebelum berangkat sudah ada yang sudah minum air putih? Sudah, pun pinten gelas? Pun kalih gelas, Bu. Pun ten wingken ping pinten niku wau. Ya, air putih ini penting Ibu ya. Jadi jangan sampai kesehatan kita, salah satunya ginjal kita ini sampai kekeringan. Ya, jadi bangun tidur itu lebih baik ya. Kalau mboten siam ya, kalau tidak puasa itu bisa kita isi dulu dengan air putih. Berapa banyak, Bu? Ya minimal 1 gelas. Ya. 1 liter, Bu. Ampun le. 1 liter saja dulu ya, supaya ginjal kita selama malam ya itu tidur itu pagi ya sudah mulai ada energi lagi dari salah satunya air putih. Ya, tapi kalau mau tidur jangan minum air putih. Oke, jadi tepatnya bangun tidur itu air putih. Ya, ini nikmat sehat ya, sampun ngunjuk, sampun toyan, sampun ten wingke nggih. Alhamdulillah, monggo dengan nikmat ini kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang insya Allah kalau kita bersyukur satu ayat tadi napa Bu? Insya Allah nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kufur maka Allah pastikan bahwa iya, azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Bu, itu harapan kita dari pengawasan katusnya tadi. Harapannya apa? Mengikuti jejak Rasul. Ya. Beriman, berilmu, dan bertakwa. Dan terakhir beramal. Itu nanti yang penting mumpung kita masih diberi kesempatan. Ibu-ibu, pagi ini kalau panjenengan dereng gembrobyos coba tesih ngunjuk, monggo. Tangan kita ya tarik ke atas, ya gerakkan dulu ya. Sambil kita bertakbir Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Yang satunya yang kiri. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian tangan kita coba kita letakkan di dada kita. Ya. Letakkan dada kita sambil ditepuk-tepuk baca subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian ganti ya sebelah kiri. Ya. Subhanallah diganti Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, pagi ini kita sudah 1 ya, minum air putih itu secara fisik. Yang kedua, kita sudah berzikir minimal tadi ya dengan mengucapkan
tahlil, tasbih dan takbir. Nggih. Tadi sudah subuhnya di masjid, Bunda? Alhamdulillah. Sudah berzikir? Sudah. Saya tadi juga lewat sini ada yang baru kondur dari masjid. Kira-kira ngapain itu, Bu? Hah? Iya, sholat suruh. Ya, dalam arti setelah sholat subuh ada satu amalan yang itu kalau dinilai pahalanya seperti melaksanakan umroh, ya, seperti melaksanakan umroh. Salah satunya setelah sholat subuh berdiam diri dengan berzikir, membaca Quran dan sebagainya sampai waktu syuruk dan diakhiri dengan sholat syuruk, baru insya Allah boleh. Maksudnya setelah syuruk itu, ya, kita bisa pulang sampai dengan waktu yang ditentukan. Insya Allah yang dilakukan ini, ya, pahalanya itu seperti orang melaksanakan umroh, ya. Nah, tapi kalau benar-benar pengen umroh ya tetap harus ada niat, nggih. Ya, niat supaya benar-benar bukan hanya sekedar iya, sholat saja berarti wis rasa. Nah, ini juga kurang bagus, nggih. Ibu-ibu, pagi ini ya materi utamanya tentang apa? Kita mau ngalap berkah. Loh, ngalap berkah. Kalau ngalap berkah itu mungkin panjenengan nate mireng waktu apa itu, Bu? Nah, kebo. Waktu ada suronan, ya, kita Bu ngalap berkah. Nah, padahal kalau ngalap berkah itu kita tidak harus menunggu malam tahun baru, malam tahun suro. Tetapi yang namanya ngalap berkah itu bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi tidak perlu menunggu ngalap berkah yo neng ngendi gitu, ndak usah, ya. Jadi sebagai orang yang beriman, panjenengan setiap Ahad keempat nggih rutin nggih. Ngalap berkah salah satunya itu panjenengan tindak wonten pengaosan di sini. Itu juga salah satunya upaya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadisnya, ya, dalam Al-Qur'an pun sudah tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 itu salah satu artinya maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya lah segala puji langit dan bumi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara keimanan, apalagi dengan ayat ini tuh sebetulnya, ya, kita diminta untuk apa? Selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah sampai terlepas dalam hati dan pikiran kita ini kosong, merasa putus asa, merasa tidak berguna, merasa sudah tersingkirkan karena usia dan lain-lain. Ini salah. Artinya semua yang ada di dunia ini, baik itu gerakannya, baik itu sistemnya, baik itu hukumnya, baik itu efek samping dan sebagainya, itu semuanya atas izin Allah. Daun gugur pun itu atas izin Allah. Bahkan kita bernafas, kedip mata ini itu juga semuanya atas izin Allah. Maka kalau kita sudah tahu bahwa semua ini digerakkan atas izin Allah, maka tidak lain dan tidak bukan manusia ini, ya, selama kita masih diberi kesempatan bernafas, maka kita gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kadang yang namanya manusia itu kan naik dan turun, Bu, ya.
Ya, kadang-kadang pas lagi sedih, pripun Bu nek sedih Bu? Dongane tenanan. Sing khusuke ra ukur, salate tenanan diriwangi tahajud ping. Nah. Tapi kalau pada saat senang pripun Bu? Lupa. Ya, padahal ya, kalau pernah dengar cerita pohon kelapa dan monyet pun nate mireng Bu. Sampun, pripun Bu? Diulangi lagi. Ya, namanya lansia kan ya lupa-lupa ingat, ingat-ingat lupa. Saya pilih sing pundi Bu? Ingat-ingat lupa napa lupa-lupa ingat? Padha wae. Nggih benten lho Bu wong dhisik endine. Ya, ingat tapi lupa. Pripun Bu yang ingat Bu ceritanya pripun? Ibu tadi yang ingat ini ya. Ingat pripun Bu ceritanya Bu? Non? Lupa. Ada cerita itu ya, pohon kelapa dan monyet. Nah, jadi suatu saat itu di tengah teriknya panas matahari, siang-siang, ya apalagi di musim kemarau, itu panas yang luar biasa, ada seekor monyet. Dia kehausan, kelaparan, cari makan niku sulit, golek pangan niku angel. Nah, kemudian suatu saat dia jalan melintas ketemu pohon kelapa, di atas sana ada kelapa buahnya. Wah, ketoknya seger banget. Es degane ya, apalagi kalau ada esnya ya. Ya, dengan airnya aja pasti bisa menghilangkan dahaganya. Apalagi nanti dengan isiane ya Bu, dikerok gitu. Jadi es kelamut. Nah, tambahi es, tambahi gendis nggih. Nah, itu kalau manusia. Monyet pun juga berpikir sama Bunda. Jadi akhirnya si monyet ini naik ke atas pohon kelapa. Ya, dia buka itu kelapanya, dengan kekuatannya dia bisa buka buah kelapa itu, akhirnya dia bisa minum air kelapa itu sampai dibuka, bisa makan deganipun. Nah, akhirnya kira-kira pun kenyang mboten niku untuk loro telu mboten wis. Nah, maka ketika dia menikmati, si monyet ini duduk di pohon tersebut. Nah, di atas pohon itu ya dilihat oleh yang namanya si angin. Nah, angin itu melihat kok, wah kayak kok penak men ya toh, panas-panas. Kena apa ini dengan dapat air kelapa ya dan sebagainya. Maka si angin ini ketemu dengan angin yang lainnya. Ya, ada angin, dia mengumpulkan teman-teman angin. Ada angin apa mawon Bu ingkang jenengan pirsani Bu? Angin topan, ada angin sepoi-sepoi, ada angin puting beliung, dan ada angin lain-lain. Ya, kita ambil aja contoh angin puting beliung, angin sepoi-sepoi, angin apalagi Bu? Angin topan, dah dikumpulkan dia itu. Si angin ini akhirnya ketemu dengan teman, bikin lomba, bikin sayembara. Angin topan, angin sepoi-sepoi, yuk kita bikin perlombaan. Siapa kira-kira di antara kita yang bisa menjatuhkan monyet dari pohon kelapa? Gampang loh. Nah, ditantang seperti itu si angin topan, angin beliung, angin mamiri itu merasa gampang nek mung jiblok ke monyet. Nah, akhirnya mereka sepakat. Yuk kita lomba. Nah, akhirnya yang diuji dulu yang pertama, sing punya kekuatan paling besar, angin puting beliung. Maka dengan kekuatannya Bunda ya, dia mengerahkan segala kekuatannya ya, datanglah angin ke monyet tersebut yang ada di pohon kelapa dengan suara gemuruhnya ya, sampai mungkin
beterbangan, debu-debu di pasir. Tapi apa yang dilakukan si monyet? Dia merangkul pohon kelapa dengan penuh erat. Ya, dengan penuh erat, dan dia tidak melepaskan karena ada tahu bahwa angin topan melanda, sehingga dia tidak mau turun dari pohon tapi cukup berada di pohon itu dengan mendekap pohon kelapa dengan erat. Akhirnya si angin apa tadi Bu? Beliung ini, petung beliung menyerah. Wah, iso dibloke si monyet. Dan lanjut giliran si angin, ya mamiri, angin topan. Akhirnya berlomba Bu. Ya, tidak ada yang bisa menjatuhkan monyet tersebut. Nah, giliran terakhir adalah angin sepoi-sepoi. Dia tidak perlu mengeluarkan kekuatannya, cukup dengan berlahan. Apa yang terjadi Bunda? Iya, mengantuk gobrak. Akhirnya si monyet ini terjatuh. Gara-gara apa Bu? Iya, bukan angin sepoi-sepoinya. Jangan menyalahkan orang lain. Nah, jadi kalau kita pengen jadi manusia, ya maksudnya ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah ya apapun yang terjadi pada kita menyalahkan orang lain. Tapi introspeksi diri. Maka si monyet ini tadi Bunda akhirnya terjatuh gara-gara ngantuk, perutnya sudah kenyang, wis penake pol weteng wareg seger, ya sumilir. Akhirnya hanya dengan angin sepoi-sepoi ini terjatuhlah monyet itu dari ketinggian pohon, gubrak. Akhirnya nggak jadi ngantuk, loro kabeh. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran ini Bunda? Satu, jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Kita hidup itu ya di lingkungan yang bermacam-macam. Enten ingkang sae, ingkang mboten sae, ya toh? Ada yang sae sangat dengan kita luar biasa, termasuk suami kita, anak-anak kita juga orang yang paling terbaik ya di dunia. Ya, ibaratnya begitu. Ataupun lingkungan yang anaknya mau dengki serai apa meleh Bu? Nah, ada seperti itu sehingga mereka tidak salah, mereka tidak perlu kita salahkan, tetapi dikembalikan kepada kita. Bagaimana dengan apa yang sudah kita lakukan dengan lingkungan kita. Nah, apalagi Bunda yang bisa kita ambil hikmah ini? Ya introspeksi, ora nyalahke lingkungan. Yang kedua, introspeksi diri. Apa yang bisa kita introspeksikan dalam diri kita? Napa Bunda? Kok iso ngantuk toh? Kok iso ngantuk pada? Ya. Oh ternyata kita terlalu kenyang. Kita terlalu nyaman. Sehingga nikmat ini justru membawa kita terlena. Maka salah satunya kalau kita kembalikan pada diri kita, panjenengan tadi sudah banyak menerima nikmat ya mboten Bunda. Ya, nikmat sehat. Nomole. Nikmat iman, nomole. Nikmat sempat. Nikmat nomole Bu. Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, gitu. Termasuk nikmat bahwa kita hari ini masih bisa bernafas. Itu nikmat yang perlu kita syukuri, jangan sampai yang sudah kita rasakan ini menjadi seseorang yang tadi kufur, menjadi lupa, dan akhirnya kita bisa jadi seperti si monyet tadi.
terjatuh dari pohon. Kalau jatuhnya masih di dunia ini masih bisa dicari. Iya, digantinya bisa, Bu. Tapi kalau jatuhnya nanti ketika kita hidup di alam yang sudah tidak bisa kita minta lagi, bisa berubah lagi seperti di alam akhirat. Ya, apa yang terjadi kalau sudah jatuh jatuhlah kita salah satu jatuh ke neraka. Oke. Nah, inilah maka ibu-ibu dengan nikmat ini, sempat ini monggo kita berikan atau kita lakukan sesuatu yang lebih berharga. Apalagi panjenengan di usia sampun pinten menikah Bunda? 60 ke atas pasti ya. Ada yang kurang? Mbak Parni pinten niki? 30. Lebihnya. Ya, nikmat salah satunya usia menikah, jangan merasa tadi lansia tidak bermanfaat. Tidak boleh merasa seperti itu. Ya, karena yang namanya usia itu tadi panjenengan sudah sampai di titik detik ini itu mestinya disyukuri. Ada yang belum sampai ke usia kita sudah dipanggil oleh Allah. Leres mboten, Bu? Ada. Mungkin ada juga ibu-ibu yang putrane pun sampun dipun pundhut Gusti Allah. Wonten, Bu? Masih usia muda, ada yang sudah dipanggil. Tapi kita sampai hari ini kita masih diberi kesempatan mencapai usia yang luar biasa. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang mungkin sampai 100. Maka kalau Anda panjenengan sudah seperti itu, minimal 1, jangan merasa tidak bermanfaat. Khairun nasu ayyang faun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan bakhil, jangan pelit, jangan metidil, namanya Bu, ojo medit. Nah, apalagi kalau sudah dengan usia kita, Jadi mulailah kita belajar dari diri sendiri, Harta kita tidak akan pernah kita bawa mati. Itu Bu, suami kita pasti juga akan meninggalkan kita. Anak-anak kita juga pasti akan meninggalkan kita. Siapa yang akan menemani kita? Ada 3 hal yang tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita sudah mati. Napa menika, Bu? 1. Anak-anak kita yang soleh-solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya, termasuk panjenengan mendoakan orang tua, jadi menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh-solehah, itu juga sebuah amal yang akan mengantar kita selalu berada dalam ketenangan, tempat yang jembar, tempat yang terang pada saat kita nanti tidur sendirian, tidak ada teman. Yang kedua apa, Bu? Ilmu yang bermanfaat, termasuk panjenengan hadir di sini pikanto ilmu untuk cerita monyet dan pohon kelapa. Ya ta, Bu? Jengben ampun kesupen le. Besok tak tes neh lho, teman. Nah, itu bisa diceritakan pada orang lain. Aku nggih cerita tak betheki engko cerita dibetheki baru kuwi salah, sing bener ngene. Buat materi hal itu untuk edukasi atau menyampaikan pada orang lain. Engkang panjenengan aturaken menika ilmu yang bermanfaat ini, kalau dia mengamalkan, tadi salah satunya hikmah adalah jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua, introspeksi diri. Itu kalau mereka yang kita sampaikan tadi mengamalkan, maka insya Allah pahala ilmu jariyah tadi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu juga akan kita
dapatkan aliran pahalanya sampai kita mati. Ingkang nomor 3 no Bunda? Amal jariyah. Ya, amal jariyah itu bisa dari yang paling berat dan yang paling ringan. Yang paling berat itu dengan harta, dengan nyawa ikut berperang sampai mati syahid, dengan harta termasuk ini mengeluarkan berapapun yang dari hartanya untuk beramal soleh, untuk bangun gedung, bantu anak yatim dan sebagainya. Yang tidak punya, apa yang bisa dilakukan dengan amal soleh itu? Salah satunya apa Bunda? Non? Tenaga. Niku gak enten kekuatan nih. Yang paling mudah ringan lagi apa? Dengan? Yang paling mudah itu dengan senyum. Nah, itu senyum adalah amal jariyah yang paling ringan yang bisa kita sodakohkan setiap hari. Ya, gimana Bunda? Itu yang paling mudah, ringan yang bisa kita jadikan amal jariyah kita, dan itu tidak akan berhenti pahalanya. Orang tak ingat, Bu, endang niko, gitu, wonge sumeh, gitu, terus nongol Bu, berapa, lomo, dan kalau sudah orang mengingat seperti itu, insya Allah